Pernahkah kamu melihat para petani di desa bekerja dari pagi hingga matahari tenggelam? Tetapi hasil akhirnya tetap saja tidak berubah. Penghasilan naik sedikit, turun banyak, dan pada akhirnya mereka seperti berputar di tempat. Saya sering bertanya dalam hati, mengapa orang-orang yang begitu disiplin, rajin, dan dekat dengan tanah justru sering terjebak dalam masalah finansial yang sama dari tahun ke tahun. Dan mungkin kamu juga pernah merasakannya atau melihatnya sendiri di lingkungan sekitar. Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, realitas di desa sebenarnya juga ikut bergeser. Harga pupuk naik, biaya produksi meningkat, cuaca makin tak menentu, dan pasar semakin kompetitif. Namun ironisnya kesalahan finansial yang dilakukan masih itu-itu saja, padahal dampaknya bisa sangat besar. Inilah alasan mengapa saya ingin mengajak kamu membahasnya secara lebih mendalam. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami akar persoalan dan menemukan cara agar petani bisa lebih kuat secara ekonomi. Jika kamu seorang petani, anak petani, atau tinggal di desa, manfaat dari pembahasan ini akan sangat terasa. Karena kamu bukan hanya akan mengetahui apa saja kesalahan finansial yang sering terjadi, tetapi juga memahami bagaimana cara menghindarinya agar kondisi keuangan lebih stabil dan masa depan lebih terencana. Saya ingin membawa kamu masuk ke pembahasan yang jujur, praktis, dan bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan dan melihat 8 kesalahan finansial yang paling sering dilakukan para petani desa, sekaligus memahami bagaimana kesalahan kecil bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Ketika kita berbicara tentang kesalahan finansial yang sering terjadi pada petani di desa, salah satu yang paling sering saya temui adalah kebiasaan menjual hasil panen terlalu cepat. Banyak petani merasa harus segera menjual begitu panen selesai, seolah-olah tidak ada pilihan lain selain melepas semua hasil dalam satu waktu. Padahal pada saat panen raya, harga selalu jatuh karena pasokan melimpah. Kamu mungkin pernah merasakan situasi ketika harga gabah atau sayuran turun drastis tepat di hari kamu panen. Dan akhirnya hasil kerja berbulan-bulan terasa tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Kondisi ini bukan karena petani tidak bekerja keras, tetapi karena permainan waktu yang tidak menguntungkan. Masalahnya, menjual secara tergesa-gesa sering terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan, tapi karena tekanan kebutuhan. Banyak petani yang sudah punya daftar hutang sebelum masa panen tiba. Mereka harus membayar biaya pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan pinjaman konsumtif yang diambil beberapa bulan sebelumnya. Akhirnya mereka terjebak dalam situasi di mana menjual cepat adalah satu-satunya pilihan. Saya sering membayangkan betapa beratnya tekanan itu, karena keputusan finansial tidak lagi berdasarkan strategi, tetapi kebutuhan mendesak. Ketika kondisi seperti ini sudah berulang, petani mulai merasa bahwa hidup mereka memang seperti itu, padahal sebenarnya ada strategi lain yang lebih sehat. Jika kita lihat lebih dalam, kebiasaan menjual cepat sebenarnya mirip seperti menjual emas di saat harga sedang turun. Tidak ada investor yang mau melakukannya, tetapi banyak petani justru melakukannya setiap panen. Ada ketidakseimbangan antara kerja fisik dan strategi finansial. Ketika petani tidak memiliki tempat penyimpanan atau tidak ada akses ke informasi harga pasaran, pilihan mereka memang terbatas. Kamu mungkin pernah mendengar cerita bagaimana tengkulak datang saat panen dan mengambil dalam jumlah besar dengan harga rendah. Di desa-desa yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan modern, petani sering merasa tidak punya posisi tawar. Namun fenomena ini bukan tanpa solusi. Banyak kelompok tani di beberapa daerah mulai mencoba sistem tunda jual, di mana hasil panen disimpan sementara dan dijual beberapa minggu kemudian ketika harga mulai naik. Hasilnya cukup signifikan. Ada kelompok tani di Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan pendapatan hingga 20-30% hanya dengan menunda penjualan selama 2 minggu. Ini menunjukkan bahwa perubahan strategi sederhana bisa membawa dampak besar. Bahkan pemerintah daerah kini mulai mendorong fasilitas penyimpanan komoditas agar petani tidak menjual di titik harga terendah. Tetapi tentu saja, perubahan ini butuh kesadaran dan keberanian untuk mencoba. Kesalahan kedua yang sering dilakukan petani adalah terlalu bergantung pada satu jenis tanaman. Ketika seorang petani hanya menanam padi atau hanya menanam cabai, mereka sedang menempatkan seluruh penghasilan mereka pada satu sumber resiko.
Kamu pasti tahu bagaimana harga cabai bisa tiba-tiba melonjak sangat tinggi, tetapi juga bisa jatuh ke titik yang membuat petani rugi besar. Ketika kamu bertumpu pada satu komoditas, naik turunnya harga pasar bisa sangat menentukan keberlangsungan hidupmu. Ini seperti menaruh seluruh uang tabungan dalam satu keranjang investasi tanpa diversifikasi. Mengapa hal ini terjadi? Biasanya karena kebiasaan turun-temurun. Banyak petani menanam apa yang ditanam orang tua mereka, apa yang orang desa lain tanam, atau apa yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. Saya memahami alasan ini. Pertanian memang membutuhkan keahlian yang tidak bisa dipelajari secara instan, dan petani merasa nyaman dengan pola yang sudah mereka kenal. Namun masalahnya, pasar tidak peduli dengan kenyamanan itu. Ketika produksi satu komoditas terlalu banyak, harga jatuh. Ketika cuaca tidak mendukung, seluruh tanaman bisa gagal. Kamu mungkin pernah menyaksikan bagaimana gagal panen cabai bisa menyebabkan kerugian besar dalam satu musim. Diversifikasi tanaman sebenarnya bukan ide baru, namun banyak petani merasa bahwa menanam beberapa jenis komoditas sekaligus memerlukan biaya, tenaga, dan pengetahuan tambahan. Itu benar, tetapi itu juga sebanding dengan tingkat keamanan finansial yang jauh lebih baik. Ada petani di Sulawesi yang mulai membagi lahannya, setengah untuk tanaman utama dan sisanya untuk komoditas pendukung seperti jagung, kacang tanah, atau sayuran musiman. Ketika harga tanaman utama turun, pendapatan dari tanaman lain tetap menjaga stabilitas keuangan keluarga. Ini bukan hanya strategi, tetapi bentuk perlindungan terhadap fluktuasi pasar. Dalam dunia pertanian modern, diversifikasi juga membuat tanah lebih sehat. Ketika tanah ditanami satu jenis tanaman terus-menerus, kesuburannya menurun dan penyakit tanaman menjadi lebih mudah menyebar. Akhirnya, biaya produksi meningkat karena petani harus membeli lebih banyak pupuk dan pestisida. Sebaliknya, ketika tanaman diputar atau digabungkan dengan tanaman berbeda, tanah menjadi lebih seimbang secara nutrisi. Ini berarti biaya produksi bisa turun, hasil naik, dan resiko penyakit menurun. Ada petani yang bahkan menghemat biaya pupuk hingga 15% dengan menerapkan pola tanam beragam. Dari sudut pandang finansial, menggantungkan seluruh penghasilan pada satu komoditas adalah keputusan yang sangat beresiko. Jika kamu ingin membangun masa depan yang lebih stabil, kamu perlu mempertimbangkan bagaimana membagi lahan atau menambah jenis tanaman. Kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari skala kecil, coba tambahkan satu jenis tanaman pendukung dalam musim berikutnya. Ketika kamu mulai melihat dampaknya terhadap pendapatan dan kondisi tanah, kamu akan sadar bahwa diversifikasi bukan hanya soal bertani lebih banyak, tetapi soal bertani dengan lebih cerdas dan strategis. Kesalahan ketiga adalah penggunaan utang konsumtif yang tidak dikelola dengan baik. Banyak petani meminjam uang bukan untuk produksi, tetapi untuk kebutuhan harian yang sebenarnya bisa direncanakan lebih baik. Ketika musim tanam tiba, mereka meminjam lagi untuk modal produksi, dan ketika panen tiba, uang habis untuk membayar hutang lama. Siklus ini terus berulang seperti lingkaran tak berujung. Saya mengerti bahwa hidup di desa kadang membuat orang merasa harus mengalir saja, tetapi masalahnya tanpa perencanaan, hutang bisa berubah menjadi jebakan yang sulit keluar. Hal yang membuat hutang konsumtif berbahaya adalah sifatnya yang tidak memberikan nilai tambah. Meminjam uang membeli pupuk atau alat produksi bisa meningkatkan hasil panen, tetapi meminjam untuk membeli barang-barang yang tidak mendukung produktivitas jangka panjang justru memperlebar jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Banyak petani yang meminjam karena ada pesta desa, biaya sekolah anak, atau kebutuhan mendadak lainnya. Semua itu wajar, tetapi tanpa manajemen yang baik, hutang menjadi beban yang menghancurkan keuangan pelan-pelan. Jika kamu melihat data 2023 sampai 2024, peningkatan akses pinjaman digital di desa-desa membuat masalah ini semakin besar. Banyak petani yang mengambil pinjaman online dengan bunga tinggi karena prosesnya cepat. Uang datang dalam hitungan menit, tetapi bayarannya mengikat hingga berbulan-bulan. Ada kasus di Jawa Barat di mana petani akhirnya menjual lahan kecilnya karena tidak mampu membayar bunga yang terus bertambah. Kamu mungkin mendengar cerita serupa di sekitarmu. Solusinya bukan menghindari hutang sepenuhnya, tetapi menggunakan hutang dengan perhitungan. Petani perlu memisahkan antara hutang produktif dan hutang konsumtif. Jika hutang bisa menambah hasil panen atau meningkatkan aset, itu bisa diterima.
Jika hanya untuk memenuhi keinginan jangka pendek, harus dipikir ulang. Saya sering menyarankan petani untuk membuat rencana anggaran sederhana sebelum meminjam, bahkan jika hanya di buku tulis biasa. Dengan begitu, kamu tahu apakah pinjaman tersebut layak atau hanya menambah beban. Pada akhirnya, hutang adalah alat, bukan musuh. Tetapi jika digunakan tanpa strategi, dia bisa menghancurkan masa depan. Kamu mungkin merasa hutang kecil tidak berbahaya, tetapi kumpulan hutang kecil dapat menjadi gunung yang sulit didorong. Kesalahan ini adalah salah satu yang paling umum, tetapi juga salah satu yang paling bisa dihindari jika kamu mulai mengatur keuangan dengan lebih sadar dan terencana. Kesalahan keempat yang sering dilakukan adalah tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan secara sistematis. Banyak petani melakukan semuanya dengan ingatan, berapa beli pupuk, berapa bayar buruh, berapa pulang modal, dan berapa hasil penjualan. Masalahnya, ingatan manusia tidak selalu akurat, terutama ketika pekerjaan dilakukan sepanjang tahun. Tanpa catatan yang jelas, kamu tidak akan tahu apakah kamu benar-benar untung atau sebenarnya sedang merugi sedikit demi sedikit. Saya sering menemukan petani yang merasa hasil panennya lumayan, padahal ketika dihitung, pengeluarannya lebih besar. Kebiasaan tidak mencatat juga membuat petani sulit memperbaiki strategi bertani. Tanpa data, mana mungkin kamu bisa tahu langkah apa yang efektif dan apa yang tidak. Misalnya, kamu tidak tahu apakah menggunakan pupuk tertentu benar-benar meningkatkan hasil atau justru membuang uang. Ketika semua dilakukan berdasarkan kebiasaan, maka kamu sedang berjalan sambil menutup mata. Kamu hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas. Sementara itu, petani modern di berbagai negara maju selalu mencatat setiap pengeluaran hingga detail kecil, termasuk berapa liter air yang digunakan. Padahal membuat catatan tidak membutuhkan teknologi canggih. Sebuah buku tulis kecil sudah cukup. Masalah terbesar bukan alatnya, tetapi kemauan untuk mulai. Struktur pencatatan sederhana seperti modal awal, biaya selama proses tanam, dan hasil akhir sudah sangat membantu untuk menilai apakah musim tanam tersebut berhasil. Dengan catatan seperti ini, kamu bisa membandingkan musim ke musim dan melihat pola yang selama ini tidak terlihat. Bahkan banyak petani yang akhirnya sadar bahwa biaya yang mereka anggap kecil ternyata bertumpuk cukup besar. Kamu mungkin bertanya, apa dampak jangka panjang jika kamu tidak mencatat keuangan? Dampaknya adalah kamu tidak bisa membuat keputusan strategis. Kamu tidak tahu kapan harus mengurangi biaya produksi, kapan harus berganti komoditas, atau kapan harus berinvestasi. Kamu hanya menebak-nebak, dan tebakannya sering salah. Disinilah banyak petani terjebak. Meskipun sudah bekerja keras, mereka tidak bisa berkembang karena mengambil keputusan tidak didasarkan pada data. Kesalahan kelima yang sering terjadi adalah terlalu cepat membeli alat atau mesin pertanian tanpa perhitungan matang. Banyak petani tergoda membeli mesin baru karena melihat tetangganya menggunakan alat modern, atau karena penjual menawarkan cicilan ringan. Namun, membeli mesin bukan hanya soal memiliki alatnya, tetapi juga soal apakah alat itu benar-benar menghasilkan keuntungan. Ada banyak kasus di mana mesin digunakan hanya beberapa kali, lalu dibiarkan berkarat karena biaya operasional terlalu tinggi atau karena tidak cocok dengan kebutuhan lahan. Masalahnya, mesin pertanian memiliki depresiasi tinggi. Nilainya turun cepat jika tidak digunakan secara maksimal. Ketika petani membeli mesin dengan hutang atau cicilan, tetapi hasil panen tidak meningkat signifikan, maka itu menjadi beban finansial. Saya pernah berbicara dengan seorang petani yang membeli mesin pemotong rumput mahal, padahal rumput yang harus dibersihkan tidak terlalu banyak. Akhirnya mesin itu hanya digunakan sebulan sekali dan cicilannya harus dibayar setiap bulan. Keputusan seperti ini sering terjadi karena keinginan untuk terlihat modern tanpa analisis kebutuhan yang jelas. Solusi paling ideal sebenarnya adalah pola kepemilikan bersama. Banyak desa yang berhasil mengurangi beban biaya dengan membentuk kelompok tani yang membeli alat secara kolektif. Dengan begitu, satu alat bisa digunakan oleh banyak orang dan biaya per individu jauh lebih ringan. Selain itu, mesin menjadi lebih produktif karena digunakan lebih sering. Namun pola seperti ini membutuhkan kerjasama dan kepercayaan antar petani. Jika kamu hidup di desa yang warganya cukup solid, pola patungan semacam ini bisa sangat menguntungkan. Selain itu, ada juga alternatif seperti menyewa alat daripada membeli. Menyewa memberikan fleksibilitas bagi petani kecil yang tidak membutuhkan mesin sepanjang waktu.
Kamu mungkin hanya butuh mesin itu beberapa kali dalam setahun. Dengan menyewa, kamu tidak perlu memikirkan perawatan, penyimpanan, atau biaya penyusutan. Ini strategi yang jauh lebih ekonomis. Banyak petani modern menggunakan sistem sewa sebagai cara menghindari pengeluaran besar di awal. Kesalahan keenam yang cukup berat adalah tidak mempersiapkan dana darurat. Banyak petani hidup dengan pola hasil panen untuk kebutuhan hari ini, tanpa memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Padahal resiko dalam pertanian sangat tinggi, gagal panen, cuaca ekstrim, hama, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Tanpa dana darurat, petani terpaksa meminjam ketika keadaan buruk terjadi, dan hutang tersebut seringkali berbunga tinggi. Kamu mungkin pernah melihat keluarga petani yang harus meminjam untuk membeli pupuk karena hasil panen sebelumnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dana darurat sebenarnya tidak perlu besar. Jika petani bisa menyisihkan sedikit saja dari hasil panen setiap musim, dalam beberapa tahun mereka akan punya dana yang cukup untuk menghadapi situasi mendesak. Namun masalahnya terletak pada pola pikir. Banyak petani menganggap bahwa menabung adalah sesuatu yang nanti saja kalau ada lebih. Masalahnya dalam kehidupan petani jarang sekali ada kondisi lebih karena pengeluaran selalu ada. Akhirnya niat menabung tidak pernah terlaksana. Perubahan kecil seperti menyisihkan 5-10% dari hasil panen dapat memberikan perbedaan besar dalam jangka panjang. Dengan dana darurat, petani tidak perlu langsung meminjam ketika menghadapi masalah. Mereka juga bisa membuat keputusan lebih jernih karena tidak tertekan oleh kondisi finansial. Ketika tidak ada tekanan, kamu bisa memilih waktu yang tepat untuk menjual, membeli, atau menanam. Dana darurat memberikan ruang bernapas yang sangat penting bagi petani. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil menjadi masalah besar. Ketika hujan terlambat, petani harus membeli air atau menunda penanaman. Ketika hama datang, mereka harus membeli pestisida. Ketika harga turun, mereka tidak bisa menunda penjualan karena butuh uang cepat. Semua ini berputar dalam siklus yang membuat petani semakin sulit berkembang. Uang yang seharusnya bisa ditabung untuk masa depan, akhirnya habis untuk membayar bunga atau cicilan. Memiliki dana darurat bukan hanya soal uang, tetapi soal stabilitas psikologis. Petani yang punya sedikit cadangan dalam tabungannya merasa lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Mereka mampu menghadapi resiko tanpa panik dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Ketika kamu mulai menyisihkan sebagian hasil panen, kamu sedang membangun pagar pelindung untuk kehidupan finansialmu sendiri. Ini bukan langkah besar, tetapi hasilnya sangat besar. Kesalahan ketujuh adalah tidak memperhatikan kualitas tanah secara berkelanjutan. Banyak petani hanya fokus pada panen tanpa memikirkan kondisi tanah yang menjadi pondasi utama seluruh proses. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pembiaran erosi, dan minimnya rotasi tanaman membuat tanah semakin miskin nutrisi. Akhirnya hasil panen menurun dari tahun ke tahun dan biaya produksi meningkat. Kamu mungkin pernah mendengar cerita petani yang mengeluh, lahan ini tidak subur lagi seperti dulu. Tanah yang tidak dijaga kualitasnya pada akhirnya membutuhkan lebih banyak pupuk dan pestisida untuk menghasilkan panen yang sama. Ini berarti biaya meningkat, profit menurun. Padahal jika tanah dijaga dengan pola yang benar, kebutuhan pupuk bisa berkurang secara signifikan. Berbagai penelitian di tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa tanah yang dikelola dengan teknik organik sebagian mampu mempertahankan struktur dan nutrisi lebih baik. Namun banyak petani masih mengabaikan hal ini karena mereka berfokus pada hasil cepat. Menjaga kualitas tanah bisa dilakukan melalui rotasi tanaman, pemberian kompos, pengurangan pupuk kimia berlebihan, dan penanaman tanaman penutup seperti kacang-kacangan. Semua langkah ini tidak hanya menjaga tanah tetap sehat, tetapi juga mengurangi biaya jangka panjang. Namun masalahnya, perubahan pola ini membutuhkan kesabaran, dan sebagian petani tidak ingin menunggu. Mereka ingin hasil besar dalam waktu dekat, dan itu membuat mereka terus mendorong tanah hingga akhirnya tanah kehilangan kualitasnya. Jika tanah terus dipaksakan tanpa perbaikan, resiko gagal panen meningkat. Kamu mungkin melihat lahan yang dulu bisa menghasilkan 7 ton per hektar, kini hanya menghasilkan 5 ton. Penurunan kecil ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Sayangnya banyak petani tidak menghubungkan hal tersebut dengan kualitas tanah. Mereka mengira masalahnya ada pada cuaca atau bibit,
padahal akar masalahnya berada pada tanah yang lelah. Ketika kamu mulai memperhatikan tanah, kamu sedang menyiapkan masa depan. Tanah yang subur memberikan hasil yang konsisten. Kamu tidak perlu membeli banyak pupuk atau pestisida seperti sebelumnya. Keuntungan bertani bukan hanya soal besarnya hasil, tetapi juga kecilnya biaya. Ini adalah strategi yang cerdas dan berkelanjutan. Tanah adalah aset, jika kamu merawatnya, dia akan merawat kamu kembali. Kesalahan ke-8 adalah tidak memiliki perencanaan jangka panjang, baik untuk pertanian maupun untuk kehidupan keluarga. Banyak petani hanya fokus pada musim depan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi 1 atau 2 tahun lagi. Mereka tidak memiliki visi kemana ingin membawa kehidupan mereka. Padahal tanpa visi, semua keputusan menjadi reaktif, bukan strategi. Kamu hanya merespons apa yang terjadi, bukan mengarahkan diri menuju masa depan yang lebih baik. Ini membuat petani lebih mudah terjebak dalam masalah finansial. Tanpa rencana jangka panjang, petani tidak tahu kapan harus memperluas usaha, kapan harus mengurangi resiko, atau kapan harus mencoba teknologi baru. Mereka juga tidak memikirkan masa tua. Banyak petani berusia lanjut yang tidak punya tabungan atau sumber penghasilan lain. Mereka bekerja sampai tidak mampu lagi karena tidak ada perencanaan pensiun. Kamu mungkin pernah melihat kondisi seperti ini di desamu. Ini bukan karena mereka malas merencanakan, tetapi karena tidak terbiasa membuat rencana. Perencanaan jangka panjang bisa dimulai dari hal kecil, seperti menargetkan peningkatan produktivitas 10% tahun depan, atau memutuskan menanam tanaman tertentu berdasarkan data tren harga. Petani bisa mulai membuat tujuan 5 tahun, misalnya ingin membeli lahan kecil tambahan, ingin memperbaiki rumah, atau ingin menabung untuk pendidikan anak. Ketika tujuan jelas, keputusan sehari-hari menjadi lebih terarah. Setiap keputusan produksi menjadi bagian dari strategi besar. Selain itu, petani perlu mempertimbangkan diversifikasi penghasilan. Tidak harus meninggalkan pertanian, tetapi mencari aktivitas pendukung seperti berternak, membuat produk olahan, atau membuka jasa kecil. Dengan begitu, jika pertanian sedang merugi, ada sumber pendapatan lain yang menopang. Di beberapa desa, banyak keluarga mulai membuat produk olahan seperti keripik, abon, atau tepung organik dari hasil panen sendiri. Ini memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan tanpa perlu lahan baru. Pada akhirnya, perencanaan jangka panjang bukan hanya untuk bertani, tetapi untuk kehidupan. Kamu perlu memikirkan masa depan anak, masa tua, kesehatan, dan stabilitas. Ketika kamu tahu kemana arahmu, kamu lebih siap menghadapi resiko. Kamu tidak lagi bertani hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Kesalahan tidak punya rencana ini sering dianggap sepele, tetapi ini mempengaruhi seluruh aspek finansial petani di desa. Setelah kamu mendengarkan seluruh pembahasan panjang ini, saya berharap kamu mulai melihat bahwa 8 kesalahan finansial yang sering dilakukan para petani desa sebenarnya bukanlah sesuatu yang muncul karena kurangnya kerja keras. Justru sebaliknya, banyak petani bekerja jauh lebih keras daripada profesi lain. Masalahnya terletak pada strategi, pola pikir, dan kebiasaan finansial yang tidak disadari. Ketika kebiasaan itu dibiarkan bertahun-tahun, dampaknya terasa semakin besar dari generasi ke generasi. Namun kabar baiknya, semua hal yang kita bahas tadi bisa diperbaiki secara bertahap, dimulai dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Kamu mungkin menyadari bahwa perubahan tidak harus drastis. Cukup pilih 1 atau 2 poin dari pembahasan tadi, lalu terapkan di kehidupanmu. Bisa dimulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sedikit dana darurat, atau mulai mencoba diversifikasi tanaman. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk pondasi finansial yang lebih kuat. Dan ketika pondasinya sudah kokoh, keputusan-keputusan besar akan terasa lebih mudah dan lebih tenang untuk diambil. Saya percaya bahwa petani desa memiliki potensi yang luar biasa. Dengan sedikit perencanaan, sedikit pengetahuan finansial, dan keberanian untuk memperbaiki kebiasaan lama, kamu bisa membangun masa depan yang jauh lebih stabil. Bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk keluarga dan generasi setelahmu. Apa yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi titik balik kehidupan ekonomi keluargamu di masa depan. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan baru dan bermanfaat untukmu, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Dan saya berharap perjalanan finansialmu ke depan menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih terarah. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam.